Tiga ekor kambing galak hidup di dataran dengan rumput hijau yang subur. Aku kambing kecil yang galak, mbe. Aku kambing tengah yang galak, mbe. Aku adalah kakak dari kambing kecil yang galak. Dan aku adalah kakak tertua, mbe. Aku lebih tua dari mereka. Di suatu hari, kambing-kambing itu memakan banyak rumput dan menyebabkan rumput di dataran luas itu habis. Ah, tidak mungkin. Apa yang harus kita makan sekarang? Tanya kambing kecil. Si kambing tengah berkata, "Lihat, di sana ada rumput segar melewati sungai itu. Ayo kita ke sana melewati jembatan batu dan memakannya," ucapnya penuh semangat. Rerumputan hijau subur tampak indah. Tetapi di bawah jembatan batu, ada raksasa dengan bintik-bintik merah di wajahnya. Telinga berbulu dan asap berbau busuk keluar dari mulutnya. Raksasa yang merasa bosan selalu makan apel dan rumput sedang merasa lapar. Siapa yang akan menyeberangi jembatan duluan dengan raksasa menakutkan yang berdiri di sana? Kambing kecil mengatakan, "Aku yang pertama," dan menjelaskan rencananya pada saudara-saudaranya. Kemudian, kambing kecil mulai menaiki jembatan batu tersebut. Mendengar langkah kaki raksasa itu naik ke jembatan dengan penasaran. Wah, mau kemana kau kambing kecil? Kambing kecil dengan ketakutan mengatakan pada raksasa bahwa ia hendak melewati sungai untuk merumput. "Tapi kau takkan bisa melakukan itu," ucap raksasa, "karena aku akan memakanmu sekarang." Tapi aku sangat kecil. Kalau kamu makanku, kau tidak akan merasa kenyang. Saudaraku sebentar lagi akan datang. Ia lebih lezat dibanding aku. Raksasa itu langsung percaya dan pergi. Kali ini, kambing tengah berjalan ke jembatan. Mendengar langkah kaki, raksasa itu menaiki jembatan dengan penasaran. Siapa kau? Sedang apa kau di jembatanku? Aku mau menemui adik kecilku melewati sungai. "Aku tidak mengizinkan," ucap raksasa dan mendekat. "Karena aku akan menyantapmu sekarang." Kambing tengah mengatakan pada raksasa, "Jika kau menyantapku, kau tidak akan kenyang. Saudaraku sebentar lagi akan datang. Ia lebih besar dari kami berdua dan ia sangat lezat. Tunggulah dia." Mulut raksasa itu berair dan dia menyingkir untuk membiarkan si kambing tengah lewat. Dengan demikian, si kambing tengah mencapai rerumputan hijau subur di samping adiknya. Langkah kaki kambing paling besar terdengar di jembatan. Raksasa itu tidak berhenti dan dengan marah dia menghalangi jalan si kambing besar. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di jembatanku? Kambing yang besar berkata bahwa dia akan menyeberangi sungai dan menemui saudara-saudaranya. "Tapi kau tidak bisa lewat," kata troll itu lagi, "karena aku sudah menunggu berjam-jam untuk memakanmu." Ketika raksasa hendak menangkap si kambing besar, ia mengatakan, "Aku sangat kotor. Jika kau memakan aku sekarang, kau akan sakit. Biarkan aku membersihkan diri di sungai. Setelah itu kau boleh memakan aku." Lalu dia pergi ke tepi jembatan. Karena tidak dapat menahan rasa lapar lebih lama lagi, raksasa tidak mendengarkan kambing itu dan berlari ke arahnya. Ketika kambing yang besar itu minggir, raksasa itu jatuh ke sungai. Tidak! Sementara raksasa yang rakus terseret di air yang mengalir, ketiga kambing itu menikmati lezatnya sayuran hijau dan apel. Sebab cara mengisi perut adalah dengan berpikir bijak. Di sebuah hutan yang sangat jauh sekali, hiduplah dua ekor serigala yang licik bernama Jack dan Hector. Mereka hidup bersama. Namun ketika tentang makanan, mereka akan berkelahi. Pada hari itu, ketika mereka sedang berdebat tentang sebuah apel, Hector melihat seekor kambing di balik pepohonan.
Yuh, nikmatilah apelmu, Jack. Aku menemukan makanan yang jauh lebih lezat. Ketika Hector berjalan pelan di sekitar pepohonan, serigala Jack juga berjalan dari sisi lain tanpa terlihat oleh Hector. Kambing yang polos tak menyadari apapun. Ia sibuk memakan rerumputan. Dua serigala datang bersamaan berlari menuju kambing. Tepat di saat itu, ketika anak kambing melompat untuk meraih apel di dahan pohon, dua serigala itu bertubrukan. Kambing polos itu memakan apel tanpa memperdulikan apapun. Ia memakan apel dan berjalan menuju jembatan untuk merumput melewati jalan yang berlumpur. Dan serigala-serigala itu tanpa ragu-ragu segera mengejar kambing yang polos itu. Sementara kambing itu lewat dengan cepat melewati jembatan kayu dengan tubuh ringannya. Dan jembatan yang tidak dapat menahan beban serigala akhirnya runtuh. Oh, kakiku sakit sekali. Karena kau gemuk, jembatan ini runtuh karena kakimu yang besar sekali. Tidak, ini runtuh karena perutmu itu yang besar. Jack sang serigala melihat kambing itu mendaki menuju puncak gunung. Jack melemparkan segenggam lumpur ke arah Hector. Lalu berlari ke gunung. Tentu saja Hector menyeka wajahnya dan segera mengikuti mereka. Namun saat kambing yang polos itu dengan gembira melompat dari batu ke batu, ia masih tak menyadari bahwa dua serigala mengejar untuk memburunya. Pada saat itu, batu-batu kecil yang tergelincir di bawah kaki kambing mulai menimpa Jack. Seketika Jack kehilangan keseimbangannya dan terjatuh menimpa Hector yang berada tepat di belakangnya. Dan tentu saja mereka bertubrukan bersama. Kita tidak bisa menangkapnya, itu semua karena kau. Dua serigala bodoh itu menyadari bahwa mereka tak akan bisa menangkap kambing itu dengan cara seperti itu. Hector serigala berkata, "Lihat saudaraku, kau lapar, aku pun begitu. Lalu berbagi." Jack berpikir sejenak lalu menyetujuinya. Tak lama kemudian mereka melihat kambing itu memasuki gua dan mengikutinya. "Hei kambing, kamu terpojok. Kami akhirnya bisa memakanmu," kata serigala Hector. Tepat ketika serigala hendak melompat ke arahnya, kambing itu menghentikan mereka. Mbak, tapi aku tidak cukup untuk kalian. Ada kawanan kambing di luar sana. Sementara para serigala yang rakus sedang berdiskusi seperti, "Aku pergi." Tidak. Ketika mereka mendengar tentang kawanan kambing itu, kambing kecil itu menyelinap keluar dari antara mereka dan menutup pintu masuk gua dengan mendorong sebuah batu dengan tanduknya. Kedua serigala itu terperangkap di dalam gua. Dengan begitu, kambing yang polos itu dapat merumput dengan bebas. Serigala yang rakus harus menanggung akibat dari tidak bersatunya mereka dengan merasakan kelaparan lagi. Seandainya saja kita setidaknya bisa memakan apel dari pohon itu, kan? Jauh dalam hutan dekat danau yang indah, hidup seekor serigala. Serigala yang lapar dengan perut keroncongan. Ia memperhatikan 3 babi muda sehat, menunggu kesempatan untuk menangkap mereka, menjadikan mereka sebagai makan malamnya. Babi sulung sangat rakus dan serakah. Ia selalu menyantap makanan saudara-saudaranya dan tidak pernah mau berbagi dengan yang lain. Hei, apel itu milikku. Aku menyimpannya untuk nanti. Babi yang rakus dan serakah. Aku tahu betul bagaimana cara menangkapmu. Serigala jahat meletakkan apel-apel favorit si babi serakah di tengah hutan. Juga mempersiapkan perangkap di ujung jalan. Sekarang makanlah apel-apel ini yang banyak agar ketika memakanmu aku bisa kenyang. Babi rakus raksasa sangat gembira.
Ketika dalam perjalanan pulang, ia melihat banyak jenis apel di tanah. Buah kesukaanku. Di sini ada apa lagi? Apa? Ada banyak apel di sini. Aku harus membawanya sebelum semua saudaraku melihatnya. Karena semua apel ini milikku. Ketika si babi raksasa serakah mencoba mengambil apel terakhir, serigala menarik tali perangkap. Lalu jaring raksasa jatuh di atas tubuh babi. Meskipun babi raksasa meronta, ia tidak bisa lepas dari jaring. Tolong, ada apa ini? Tolong. Kau masuk perangkapku. Aku akan membawamu pulang dan memakanmu, dasar babi rakus. Saat itu, saudara-saudaranya yang sangat lapar mendengar suara si babi. Tolong lepaskan aku. Tolong aku. Saat mereka dengan tergesa-gesa menyusuri jalan hutan, mereka melihat serigala jahat berhasil menangkap saudara mereka yang serakah. Oh tidak, kita harus menyelamatkannya. Tapi aku tidak kuat. Dan aku takut serigala. Meski begitu, babi kecil pemberani memutuskan untuk menyelamatkan saudara mereka. Mereka membuntuti saat serigala membawa babi raksasa ke sarangnya. Karena lelah membawa babi raksasa, serigala pun tertidur. Hei, Apa? Siapa di sana? diam. Kami datang untuk menolongmu. Babi bersaudara mencoba mendorong serigala untuk menyelamatkan saudara mereka, tetapi tak mampu karena mereka tidak cukup kuat. Mungkin jika kau memberi kami apel yang kau sembunyikan di tasmu, kami dapat mengumpulkan kekuatan kami dan menyelamatkanmu. Oh tidak, ini milikku. Jika aku bisa keluar dari sini, aku akan memakan semuanya. Suara babi-babi. Suaranya menghantui mimpiku. Aku akan memakan mereka semua satu persatu. Kalau begitu, kami pergi. Kau tinggal saja di sini bersama serigala. Babi raksasa akhirnya menyerah. Oh, tunggu. Baik. Ambil semuanya, tapi tinggalkan untukku satu saja. Ayolah, babi. Baiklah. Ayolah. Mereka memakan apel pemberian si babi raksasa rakus dan akhirnya mampu mendorong serigala ke samping. Bersama-sama, babi bersaudara berhasil menyelamatkan babi raksasa dari jaring. Dengan susah payah tentunya, lalu mereka bergegas pulang. Ketika serigala jahat bangun, ia sangat marah karena si babi melarikan diri. Tidak ada yang boleh mencuri makananku. Babi raksasa rakus akhirnya mengerti bahwa mencuri makanan orang lain merupakan keserakahan. Dan sejak hari itu, ia dengan senang hati berbagi semua makanan kesukaannya dengan saudara-saudaranya, terutama apel berwarna-warni yang indah itu.